Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus satu ini. Ya. Satu delapan sembilan. Baik, pengaruh faktor genetik ayam terhadap kejadian ascites. Faktor yang memiliki pengaruh signifikan. Gue ilem, cok. Sing diwaca. Faktor genetik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerentanan ayam terhadap ascites. Faktor seleksi genetik unggas yang telah diseleksi dengan laju pertumbuhan yang cepat cenderung akan mengalami gangguan metabolik yang lebih besar dibandingkan dengan ayam dengan pertumbuhan lebih lambat, seperti ayam lokal dan petelur, yang memiliki insiden ascites lebih rendah. Seleksi genetik yang berfokus pada laju pertumbuhan tanpa mempertimbangkan kapasitas sistem organ dapat meningkatkan kejadian ascites. Selanjutnya ada peran sistem kardiorespirasi unggas dalam terjadinya ascites. Menurut Wahyu Wardan tahun 2014 menjelaskan bahwa peningkatan tekanan darah di pembuluh paru akan menyebabkan cairan menumpuk, yang dikenal dengan istilah ascites, yang sering ditemukan pada ayam broiler dengan sistem pernafasan yang terbebani. Lalu kapasitas sistem kardiorespirasi ayam broiler ini mengimbangi peningkatan kebutuhan oksigen pada pertumbuhan yang cepat dan sangat penting mencegah penyakit ascites. Oke, selanjutnya hubungan antara pertumbuhan cepat dan kapasitas respirasi terhadap risiko ascites. Pertumbuhan yang cepat pada ayam broiler meningkatkan beban metabolik tubuh yang memengaruhi efisiensi sistem respirasi. Ayam broiler tumbuh cepat, kebutuhan oksigen yang meningkat tidak dapat dipenuhi oleh paru-paru dengan efektif, yang menyebabkan gangguan oksigenasi dan berujung pada ascites. Selain itu, ayam dengan pertumbuhan yang lambat memiliki risiko ascites yang lebih rendah karena sistem pernapasannya tidak terbebani dengan kebutuhan oksigen yang berlebihan. Oke. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, ascites adalah gangguan metabolik serius pada ayam broiler yang menyebabkan penurunan produktivitas dan peningkatan kematian. Yang kedua, faktor genetik berperan besar dalam menentukan kerentanan ayam terhadap ascites, terutama pada ayam dengan laju pertumbuhan tinggi. Dan yang ketiga, sistem kardiorespirasi yang efisien sangat penting untuk mendukung metabolisme ayam broiler dan mencegah terjadinya ascites.
Kelompok E, halo. Ayo bertanya. Ada Mas. Speak, Deneng. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi, NIM D1A023196 dari kelompok E, izin bertanya Mas. Apa saja gejala klinis dari ayam boiler yang mengalami asetis Mas? Jadi dipahami? Ya, gejalanya apa ciri-cirinya? Ya, boleh izin menjawab pertanyaan dari Mas Freddy. Oh ya, Posi. Untuk gejala klinis pada ayam boiler, mungkin dari ini ya, pernapasannya mungkin ayamnya sesak napas. Mungkin dari makanya nafsunya agak berkurang. Terus dari aktivitasnya ayam tersebut kayak lesu, itu tidak aktif. Mungkin segitu, ada yang mau nambahin?
Oke Mas, terima kasih Mas. Mungkin buat kelompok yang E-nya dilanjut dulu ya, yang kasus 1. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Dino. Saya ambil alih dari kelompok E. Izin mempresentasikan dari kelompok E. Oh, sebelum. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E izin mempresentasikan yang beranggotakan. Yang pertama ada Ikri Fadilah Ahmad dengan NIM 031. Lalu ada saya Saiful Anwar dengan NIM 034. Lalu ada Husnul Amalina dengan NIM 152. Lalu ada Elizabeth dengan NIM 174. Lalu ada Ahmad Fauzi dengan NIM 196. Kemudian ada Sifaul Janah dengan NIM 198. Bentar. Oke, yang pertama itu latar belakang. Ayam broiler tumbuh sangat cepat berkat seleksi genetik untuk meningkatkan produksi daging. Namun, pertumbuhan yang pesat ini sering menimbulkan gangguan kesehatan seperti asites, yaitu penumpukan cairan di rongga perut akibat kegagalan jantung kanan. Kondisi ini muncul karena
tubuh ayam tidak mampu mencukupi kebutuhan oksigen yang tinggi. Faktor pemicu asites meliputi kapasitas paru-paru yang terbatas, manajemen kandang yang buruk, pakan protein tinggi, serta lingkungan ekstrim seperti suhu tinggi dan dataran tinggi. Pemahaman tentang fisiologis ayam dan faktor penyebab asites penting untuk mencegah kasus ini dan menjaga produktivitas ternak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, silahkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada tujuan dan rumusan masalah. Oke, untuk tujuannya sendiri yang pertama itu mengetahui penyebab dan faktor asites pada ayam broiler. Yang kedua, memahami interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam serta pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Yang ketiga, mengetahui perbedaan pertumbuhan antara ayam broiler dan ayam petelur serta faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, apa sih yang menyebabkan ayam broiler lebih rentan terhadap asites? Yang kedua, bagaimana interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam serta pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Yang ketiga, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat daripada ayam petelur. Oke, itu mungkin untuk tujuan dan rumusan masalahnya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, yang selanjutnya ada sistem fisiologis ayam. Yang pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Proses dimulai dari paruh, tembolok, proventriculus, dan ampela. Lalu ke usus halus untuk pencernaan enzimatis dan penyerapan nutrisi. Yang kedua ada sistem endokrin. Sistem endokrin mengatur pertumbuhan metabolisme dan reproduksi melalui hormon dari kelenjar seperti hipofisis, tiroid, gonad, dan pankreas. Hormon seperti GH, tiroid, dan hormon seks mendukung perkembangan tubuh dan fungsi fisiologis secara optimal. Yang selanjutnya ada sistem sirkulasi. Jantung, pembuluh darah, dan darah berfungsi mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Sistem ini membawa sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan, serta mendukung pertumbuhan melalui distribusi zat penting ke jaringan tubuh. Yang terakhir ada sistem pernafasan, didukung oleh paru-paru kecil dan kantong udara yang menjaga aliran udara terus-menerus. Oksigen digunakan untuk menghasilkan energi, sementara kantong udara juga membantu termoregulasi dan efisiensi pertukaran gas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada pertumbuhan ayam broiler yang lebih cepat dibandingkan ayam petelur. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya pada genetik, lalu pakan dan nutrisi, dan manajemen. Selanjutnya ada pada kasus asites ini umumnya lebih banyak terjadi pada ayam broiler karena hal tersebut itu terjadi dipengaruhi oleh faktor seperti genetik, kekurangan oksigen, dan pakan. Kenapa demikian? Karena penyebab asites pada ayam broiler dapat dipengaruhi oleh seperti kandungan garam yang tinggi pada pakan unggas. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Oke, selanjutnya ada interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam. Sistem respirasi mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida, sementara sistem sirkulasi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut limbah metabolik ke paru-paru. Keduanya bekerja sama untuk memastikan sel-sel mendapatkan oksigen yang cukup dan membuang sisa metabolisme secara efisien. Lanjut. Selanjutnya ada pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologis ayam.
Suhu tinggi menyebabkan ayam mengalami stres panas, bernapas cepat atau panting, dan menurunnya konsumsi pakan yang berdampak pada pertumbuhan. Di dataran tinggi, kadar oksigen rendah memicu hipoksia, memaksa ayam bernapas lebih cepat dan meningkatkan produksi sel darah merah agar suplai oksigen tetap tercukupi. Lanjut. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu ayam broiler lebih rentan terhadap asites karena faktor genetik, pertumbuhan yang cepat, dan kebutuhan oksigen yang tinggi. Lalu yang kedua ada interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam sangat penting untuk metabolisme tubuh dan suhu lingkungan serta ketinggian lokasi pemeliharaan dapat mempengaruhi fisiologi ayam. Terus yang terakhir, pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur karena perbedaan tujuan pemeliharaan, genetik, nutrisi, dan manajemen pemeliharaan. Faktor yang mempengaruhi kejadian asites pada ayam broiler meliputi genetik, pertumbuhan yang cepat, kekurangan oksigen, dan pakan yang tak seimbang. Cara mencegah asites dapat dilakukan dengan manajemen lingkungan, peraturan pakan, pengaturan pakan, dan seleksi genetik yang tepat. Next. Nah, ini daftar pustaka yang kami ambil. Mungkin selanjutnya sesi pertanyaan tanya jawab. Mungkin dari kelompok D yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, silakan Mbak Nindya. Saya mau tanya, kenapa laju pertumbuhan yang cepat itu bisa meningkatkan resiko asites? Kenapa? Kenapa laju pertumbuhan yang cepat itu bisa meningkatkan resiko asites? Baik, mungkin kami tampung dulu. Mungkin dipersilahkan yang lain, Mas Wildan, silahkan. Oke, saya Wildan Bayu Pamungkas, NIM 189. Simpranya untuk gejala klinis sendiri untuk ayam boiler sama ayam petelur itu sama atau ada bedanya ya? Kalau ada tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami diskusikan dulu. Mungkin 3 menit atau berapa? Bentar ya, Mas.
Oke, izin menjawab pertanyaan Mbak Nindi. Tadi kan pertanyaannya mengapa laju pertumbuhan yang cepat bisa meningkatkan risiko asites. Laju pertumbuhan itu dapat meningkatkan laju pertumbuhan yang cepat itu dapat meningkatkan kebutuhan oksigen sehingga itu fungsi jantung dan paru-parunya itu bisa tidak seimbang. Terus akan terjadi hipoksia atau penumpukan cairan pada asites. Kemudian ayam broiler yang tumbuh dengan cepat itu dapat membutuhkan lebih banyak oksigen untuk metabolisme dan pertumbuhan jaringan. Namun kapasitas paru-paru dan sirkulasi darahnya itu juga terbatas. Kemudian tekanan di arteri pulmonalisnya juga meningkat, kemudian akan menyebabkan hipertrofi atau pembesaran dan bahkan gagal jantung kanan. Gimana Mbak Nindi, apakah cukup? Cukup. Oke. Izin menjawab dari Mas Wildan. Tadi kan pertanyaannya gejala klinis ayam petelur dan ayam broiler ya. Apakah sama? Kalau menurut saya itu gejala klinis pada petelur dan ayam pedaging itu bisa mirip jika terkena penyakit yang sama. Namun ada perbedaan signifikan dalam cara munculnya gejala dan dampaknya karena perbedaan tujuan produksi, fisiologi, dan umur pemeliharaan. Mungkin kalau persamaan gejala klinisnya ada di kayak muncul pada nafsu makan menurun, terus lesu, kurang aktif, diare, gangguan pernafasan, batuk, terus keluar lendir dan hidung atau mata, terus ada mortalitas meningkat. Tapi kalau respon tubuh dan akibatnya itu bisa berbeda. Terus meskipun gejala klinis dasar bisa sama atau mirip, itu perbedaan jenis, umur, tujuan pemeliharaan, dan sistem manajemennya membuat manifestasi penyakit dan gejalanya berbeda antara ayam, petelur, dan broiler. Maka dalam mendiagnosis atau menangani penyakit penting dalam mempertimbangkan jenis ayamnya. Mungkin seperti itu, Mas Wildan. Apakah cukup? Yo. Oke, mungkin dari kelompok D, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, bilang cukup. Nanti saya kembalikan ke Mas Dino. Biar lanjut ke yang nomor 2. Mungkin udah cukup, lanjut aja ke kasus 2. Oke, saya cukupkan dari kelompok E. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. moderator. Saya serahkan kepada moderator kelompok D. Silakan. Oke, sebentar. Udah terlihat belum? Udah.
Oke, interaksi sistem saraf dan hormonal mengatur pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Sistem saraf pusat memainkan peran penting dalam mengendalikan fungsi reproduksi melalui hipotalamus. Pada hipotalamus terdapat hormon perangsang, folikel atau biasa disebut FSH, dan hormon luteinisasi LH yang bekerja secara sinergis untuk memicu perkembangan gonad dan produksi hormon seks pada jantan dan betina. FSH pada ayam betina merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan produksi estrogen yang berperan dalam perkembangan saluran reproduksi. Sedangkan hormon FSH pada ayam jantan akan merangsang perkembangan tubulus seminiferus di testis dan produksi sperma. Selanjutnya ada peran spesifik cahaya yang mempengaruhi sistem hormonal dan reproduksi. Hipotalamus itu merespon perubahan cahaya dengan memproduksi hormon pelepas, yaitu hormon gonadotropin. GnRH ini akan merangsang kelenjar pituitari anterior untuk melepaskan hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH. Kalau di unggas betina, FSH itu buat mendorong perkembangan folikel ovarium dan produksi estrogen. Kalau LH itu memicu ovulasi dan pembentukan badan luteum. Kalau di unggas jantan, cahaya mempengaruhi produksi sperma dan hormon testosteron. Oke, sini perbedaan kondisi pemeliharaan atau paparan cahaya yang mempengaruhi bobot badan dan umur dewasa kelamin ayam. Untuk bobot badan sendiri, untuk ayam yang terpapar cahaya dengan durasi lebih panjang, cenderung memiliki tingkat aktivitas dan konsumsi pakan yang lebih tinggi. Untuk umur dewasa kelamin, paparan cahaya yang meningkatkan pada usia muda dapat mempercepat perkembangan organ reproduksi. Stimulasi hormonal akibat cahaya yang lebih lama memicu pelepasan gonadotropin lebih awal. Oke, bisa dilanjut. Oke, untuk kesimpulannya, peran saraf dan hormon, sistem saraf dan hormon berinteraksi secara kompleks dalam mengatur reproduksi ayam. Terus pengaruh cahaya. Cahaya adalah faktor lingkungan yang penting dan mempengaruhi sistem hormon serta reproduksi unggas. Terus ada pengaruh pemeliharaan. Kondisi pemeliharaan, terutama paparan cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan ayam. Baik, kalau tadi kan hormon FSH kan merangsang perkembangan folikel ovarium dan perkembangan tubulus seminiferus dan produksi sperma pada ayam jantan. Nah, untuk mekanisme kerja FSH itu pada ayam jantan dan betina itu apakah sama mekanismenya? Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Itu Mbak Syikol mau bertanya, Mas Dino. Aku izin nanya ya.
Sebelumnya perkenalkan, saya Syifaul dengan NIM 198 izin bertanya. Ada nggak sih dampak kalau misalnya pencahayaannya itu kurang atau kelebihan gitu? Terus pencahayaan yang dimaksud itu pencahayaan alami atau buatan itu kira-kira dampaknya sama atau beda? Gitu. Terima kasih. Ya, ya. Cukup. Oke, baik. Untuk dampak pencahayaan kurang, penurunan produksi hormon akan berkurang. Kemudian pertumbuhan menjadi lebih lambat, terus dapat meningkatkan stres. Jika kelebihan pencahayaan, ketidakseimbangan hormon karena terlalu banyak cahaya bisa menyebabkan overstimulasi kelenjar pituitari. Kemudian gangguan reproduksi, selanjutnya kelebihan energi. Terus untuk perbedaan cahaya alami dan buatan itu sama saja. Seperti di kandang tuh kadang kan ada yang kandangnya close house, itu kan pakai lampu. Efeknya sama saja. Sudah, apa dapat diterima? Oke, itu ada waktu optimalnya nggak? Kayak berapa lama pencahayaan gitu? Waktu optimal. Mungkin ada sih sekitaran berapa ya? Sebentar. Sekitar 14 jam sampai 16 jam. Oke. Kalau untuk boiler pengemukan bisa 18 sampai 24 jam sih. Oke, terima kasih. Oke, makasih juga. Cukup, Mas.
Oke, saya ambil alih ya Mas Dino. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok E izin mempresentasikan diskusi yang kedua, yaitu kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Kelompok kami terdiri dari Mas Ikri Fadilah Ahmad, Saiful Anwar, saya sendiri, Husnul Amalina, Elizabeth Delinda, Ahmad Fauzi, dan Syifa Uljana. Next. Oke, yang pertama ada latar belakang, yaitu unggas adalah hewan homoiterm dan penyumbang protein hewan terbesar di Indonesia. Sistem saraf menerima rangsangan dari luar dan menyampaikan ke otak. Lalu sistem endokrin terdiri dari kelenjar dan hormon, bekerja sama dengan sistem saraf membentuk sistem neuroendokrin. Cahaya dapat menstimulasi kelenjar pituitari untuk sekresi hormon reproduksi seperti FSH dan LH. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ikri Fadilah Ahmad. Oke, siap. Terima kasih Mas Saiful Anwar. Untuk selanjutnya itu ada analisis kasus. Nah, untuk analisis kasus yang kedua ini itu peran penting cahaya dalam mempengaruhi sistem saraf, hormonal, pertumbuhan, dan perkembangan reproduksi pada ayam petelur. Terus perbedaan signifikan dalam penambahan cahaya antara peternakan A itu 8 jam dan juga peternakan B itu 12 jam pada bobot badan dan onset produksi telur. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri pada kasus 2 ini, yang pertama yaitu sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Selanjutnya, mengapa ayam di peternakan A bobot badannya lebih rendah dari peternakan B? Yang ketiga, mengapa ayam di peternakan B umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan peternakan A belum? Yang selanjutnya, jelaskan interaksi sistem saraf dan hormonal pada ayam dan pengaruhnya terhadap dewasa kelamin. Oke, itu mungkin analisis kasus dan rumusan masalah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada sistem fisiologi pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Organ reproduksi jantan, organ primernya itu ada testis untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon. Sedangkan organ sekundernya itu ada retetestis, vas efferens, epididymis, vas deferens, papillae atau falus, cloaca atau falus untuk kopulasi. Selanjutnya ada organ reproduksi betina. Untuk organ primernya ada ovarium, yaitu untuk sintesis hormon steroid, gametogenesis, perkembangan folikel. Untuk yang sekundernya itu ada oviduct, yang terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, cloaca, dan ven. Untuk sistem endokrin, hormon dan kelenjar sebagai pembawa informasi dan instruksi dari sel satu ke sel lainnya. Untuk kelenjar endokrin, pituitaria, tiroidea, subrenalis atau adrenalis, seksualis, yaitu untuk menghasilkan hormon seperti growth hormone, testosteron, estrogen, dan progesteron. Selanjutnya ada perbedaan bobot badan pada ayam peternakan A dengan peternakan B. Untuk faktor sendiri yang mempengaruhi pertumbuhan ayam ada bibit, pakan, kandang, peralatan, dan suhu. Lalu untuk ayam petelur sendiri ini memiliki fase pertumbuhan. Yang pertama itu ada fase starter, grower, lalu layer. Untuk perbedaan lama pemberian cahaya antara peternakan A dengan B, yaitu pada peternakan A itu 8 jam, sedangkan peternakan B itu 12 jam. Lama pemberian cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam. Peternakan B menerima lebih banyak cahaya, mempengaruhi konsumsi ransum,
hormon pertumbuhan, melatonin, dan hormon reproduksi. Oke, yang selanjutnya ada perbedaan umur bertelur ayam peternakan A dan B. Ayam petelur mulai bertelur umur 18-20 minggu, puncak produksinya 28 minggu. Cahaya mempengaruhi sekresi hormon yang mengontrol pertumbuhan, pendewasaan, dan reproduksi. Cahaya diterima fotoreseptor, menstimulasi hipotalamus yang mensekresikan releasing factor untuk memacu hipofisis. Hormon yang terlibat ada growth hormone atau GH dan tiroksin. Pemberian cahaya 24 jam meningkatkan konsumsi pakan dan bobot badan. Pakan berkualitas rendah dan keseragaman berat badan yang rendah dapat mempengaruhi umur bertelur. Selanjutnya ada interaksi sistem saraf dan hormonal serta pengaruhnya pada dewasa kelamin. Untuk sistem saraf berinteraksi dengan dewasa kelamin ayam atau mulai bertelur, lalu irama bertelur melibatkan sistem hormon dan saraf. Rangsangan cahaya mempengaruhi sekresi hormon. Untuk mekanisme hormonal sendiri itu diawali dari cahaya, kemudian diteruskan ke mata, dari mata lalu ke sistem saraf pusat, dan akan diteruskan ke hipotalamus, lalu sehingga memicu releasing factor, lalu ke hipofisis sehingga menghasilkan hormon seperti GH, ACTH, TSH, dan hormon seksual. Perbedaan lama pencahayaan mempengaruhi kecepatan dewasa kelamin. Warna cahaya juga berpengaruh, misalnya pada cahaya biru dapat mempercepat dewasa kelamin. Penerimaan cahaya merangsang saraf optik untuk diteruskan hipotalamus, lalu ke pituitaria menghasilkan merangsang FSH dan LH. Untuk FSH sendiri itu untuk merangsang pertumbuhan folikel, sedangkan LH menyebabkan ovulasi atau dewasa kelamin. Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu sistem hormon dan saraf bekerja sama dalam pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Terus yang kedua, perbedaan pertumbuhan peternakan A dan peternakan B disebabkan oleh lama pemberian cahaya. Pemberian cahaya dalam waktu yang lebih lama dapat mempengaruhi produksi hormon pada ayam. Lalu yang ketiga itu perbedaan umur bertelur peternakan A dan peternakan B juga disebabkan oleh lama pemberian cahaya. Cahaya dapat merangsang hormon reproduksi, gonadotropin, dan proses ovulasi atau peneluran. Terus yang terakhir ada lama pencahayaan mempengaruhi interaksi saraf dan hormon yang merangsang ovulasi dan mempercepat dewasa kelamin. Next. Ini maaf itu tipe, ini daftar pustaka yang kami ambil. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok D, dipersilahkan. Ya, silahkan Mas Rapei dan Mas Wildan. Siapa dulu? Mas Yoga. Oke, aku izin bertanya. Untuk tadi ada sistem neuroendokrin itu mekanisme kerjanya bagaimana ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Sistem apa tadi, Mas? Neuroendokrin. Tadi di slide berapa ya, lupa.
Oke, yang lainnya mungkin yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Nama Yoga Sharafati dengan NIM 274. Nah, di sini apakah pencahayaan dapat dimanfaatkan untuk awal ayam bertelur atau memperpanjang masa produksi ayam bertelur? Gimana tadi, Mas? Mohon maaf, sinyalnya. Untuk pencahayaan apakah bisa dimanfaatkan untuk mengatur waktu awal ayam bertelur atau memperpanjang masa produksi ayam untuk bertelur? Oke, mungkin ada lagi ya. Tadi Mas Rapei atau Mas Bagus? Oke. Mau nanya ya Mas ya. Ya. Itu kan ada kemungkinan pencahayaan yang mempercepat dewasa kelamin itu maksudnya itu gimana lamanya waktu itu berapa lamanya Mas? Gimana Mas Bogi? Mas Saiful apa ya? Oke, mungkin kita tampung dulu ya Mas, kita diskusikan dulu. Mungkin. Ya, aku izin menjawab dari pertanyaan Wildan tadi ya, mengenai mekanisme sistem neuroendokrin. Jadi, sistem neuroendokrin itu bekerja dengan cara menggabungkan kerja saraf dan hormon untuk mengatur fungsi tubuh, termasuk reproduksi. Jadi saat ayamnya itu menerima cahaya dari lingkungan, sinyalnya itu dikirim ke otak. Nah, jadi nanti otak bagian hipotalamusnya itu merespon dengan melepaskan hormon yang merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon reproduksi kayak FSH sama LH. Terus hormon-hormon tersebut itu mengatur kerja ovarium atau testis, seperti pematangan telur dan produksi sperma. Ketika hormon di tubuh sudah cukup, otak akan menghentikan rangsangannya. Jadi sistemnya itu bekerja kayak tim, jadi saling koordinasi agar reproduksi berjalan dengan lancar sesuai kondisi lingkungannya gitu. Bagaimana? Sudah terjawab? Oke. Oke, terima kasih. Masih lagi diskusi sebentar ya.
Permisi Mas Bagus. Mas Bagus. Ya Mas, gimana Mas? Jadi pertanyaannya kenapa lama pencahayaan mempengaruhi itu ya Mas, saraf hormon yang merangsang ovulasi? Ya sama waktu idealnya itu kayak dari umur berapa sampai berapa itu Mas? Eh. Jadi ya, lama pencahayaan itu memengaruhi interaksi saraf dan hormon yang merangsang ovulasi dan mempercepat dewasa kelamin pada ayam karena cahaya merupakan stimulus utama yang diterima oleh sistem saraf pusat, khususnya hipotalamus, yang kemudian mengatur sekresi hormon reproduksi dari kelenjar hipofisa, Mas. Terus secara mekanis, cahaya masuk melalui mata, diteruskan ke hipotalamus yang mengontrol produksi hormon gonadotropin seperti FSH dan LH yang berperan dalam pematangan folikel telur, Mas. Dan sementara LH itu merangsang proses ovulasi. Oke Mas, menjawab. Oke, mungkin itu dari jawaban dari teman-teman saya. Eh, eh, Punya saya belum dijawab ya. Pertanyaan saya belum dijawab. Punya yoga belum? Punya yoga. Tadi pertanyaannya bisa diulangi, Mas? Ya, apakah pencahayaan dapat dimanfaatkan untuk awal ayam bertelur atau memperpanjang produksi ayam bertelur?
Ya, mungkin izin menjawab dari pertanyaan Mas Yoga ya. Tadi pertanyaan kalau nggak salah, apakah pencahayaan pada ayam dapat diberikan langsung pada saat bertelur? Itu pencahayaan pada ayam tidak diberikan langsung pada saat telur. Jadi diatur secara bertahap untuk mengatur siklus reproduksi dan merangsang produksi telur. Jadi kayak di ayam telur itu kan ada tahap pertama kayak starter sampai jadi layar itu pencahayaan itu dimulai sejak ayam mulai memasuki fase produksi sekitar umur 16 sampai 18 minggu. Terus penambahan durasi cahaya dilakukan bertahap untuk menstimulasi produksi telur. Mungkin dari kelompok M ada tambahan. Oke, izin menambahkan untuk pertanyaan dari Mas Yoga. Tadi kan kayak pertanyaannya apa memperpanjang waktu ayam bertelur. Kalau memperpanjang jam bertelur itu ayam secara alami bertelur di pagi hingga siang hari dengan pencahayaan buatan atau lampu. Ayam akan merasa hari lebih panjang sehingga proses ovulasi dan bertelur bisa lebih teratur dan konsisten. Terus yang kedua itu memperpanjang masa produksi bertelur. Dalam kondisi alami tanpa lampu, ayam akan mengalami penurunan produksi saat hari mulai pendek atau kayak musim hujan atau dingin gitu. Dengan menambahkan cahaya buatan hingga 14-16 jam per hari, ayam tetap aktif bertelur meskipun cuaca mendung atau malam lebih panjang. Dan itu membuat masa produktif ayam bisa berlangsung lebih lama dan lebih stabil. Mungkin itu tambahan dari saya. Apakah sudah cukup, Mas Yoga? Ya, sudah cukup. Dan terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Yoga. Mungkin pertanyaannya sudah dan jawabannya sudah kami jawab. Dari kelompok E, bila banyak salah, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan ke Mas Dino. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.